Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Rafa TV? Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami, yaitu program yang memberikan informasi menarik seputar bulan suci Ramadan. Tentunya dikemas secara hangat dan juga santai bersama kami dalam Kurma Kuliah Ramadan. Baiklah pemirsa, dalam kuliah Ramadan siang hari ini, saya Fatimah Zahra sebagai host akan memandu Anda untuk berbincang seputar tema kiat agar Ramadan menjadi lebih bermakna. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa dan juga kompeten di bidangnya. Baiklah pemirsa setia kuliah Ramadan, telah hadir bersama kita hari ini sosok yang tepat untuk diajak berbincang seputar kiat apa saja yang bisa menjadikan Ramadan menjadi lebih bermakna. Yaitu telah hadir Ibu Dr. Vivi Hasmawati, SEMSI. Selamat datang Ibu. Nah pemirsa, hari ini kita akan berbincang seputar tema tersebut bersama Ibu Vivi. Mari terlebih dahulu kita sapa narasumber kita hari ini. Baiklah Ibu Vivi, selamat siang. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua dan juga pemirsa setia Rafa TV di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui pula oleh pemirsa setia kuliah Ramadan bahwasannya prosesi syuting hari ini dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan. Baik narasumber maupun kru yang bertugas juga sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Baiklah Ibu Vivi, sebelum kita masuk ke tema perbincangan hari ini ya Ibu, mungkin sebagai bentuk ta'aruf atau perkenalan kita, boleh nih Ibu Vivi berbagi ceritanya Bu, seputar keseharian Ibu sebagai dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mungkin juga di luar itu Bu, di luar keseharian Ibu sebagai dosen itu apa saja Bu? Mungkin boleh berbagi ceritanya Ibu? Oh, kalau sebagai dosen ya di dakwah ya seperti ini aja, mengajar ya. Iya. Tapi kalau di luar ya saya memenuhi paling undangan, mengajar tempat lain. Di luar aja. Ya, luar biasa. Kita bisa langsung masuk ke tema perbincangan hari ini ya Bu, yaitu tentang kiat agar Ramadan menjadi lebih bermakna. Nah mungkin Bu boleh dijelaskan kepada kami yang di studio dan juga pemirsa setia kuliah Ramadan di rumah Bu, tentang apa saja sih Bu kiat-kiat agar Ramadan itu menjadi lebih bermakna versi itu sendiri Bu. Kalau kita bicara kiat, perhatikan cara-cara ya, cara kita untuk membuat Ramadan itu lebih bermakna. Tapi sebelum saya masuk ke situ, Anda paham dulu makna Ramadan itu ada pada diri kita ketika kita rindu Ramadan itu datang, ketika kita menangis Ramadan itu pergi, ketika kita merasa semua ritual Ramadan itu orangnya punya makna. Tapi kalau dia hanya lewat saja, hanya berpuasa saja, hanya selesai, itu berarti kita punya makna. Jadi untuk menciptakan makna di dalam diri kita itu kita harus tahu dulu istimewanya Ramadan itu apa, gitu ya. Apa yang ada di Ramadan itu harus ada maknanya. Ramadan itu hanya puasa, lapar, haus, sedekah, tidak semua itu kan. Ramadan itu lebih luas. Jadi begini, kalau kita suka satu kegiatan, Anda suka menjadi presenter, pasti itu punya makna di dalam diri Anda. Ya, kita suka Ramadan, harus suka dulu. Kalau kita nggak suka sama Ramadan, kita nggak punya makna. Kadang-kadang kalau Ramadan datang, aduh, puasa lagi, susah bangun sahur, aduh, capek lagi, pasti begitu. Maka dia tidak kenal siapa si Ramadan, apa sebulan Ramadan. Jadi Ramadan itu istimewa, satu karena Ramadan malam penuh semuanya ada banyak Tuhan banyak kesempatan pada kita untuk memperbaiki. Kedua, Al-Quran adalah itu Qadar. Ramadan itu penuh dermawan. Di Ramadan itu yang lain mewahnya, jadi orang istimewa tahu loh istimewanya di bidang apa gitu ya. Benar Bu.
Oh, ini saya istimewa. Dan apa istimewanya? Ini bulan Ramadan apa? Ada Ramadan itu istimewa. Dari 5 ini pahami dulu esensinya apa. Esensinya itu lebih dekat dengan Ramadan. Bahwa maknya apa? Saya bilang, pasti bonus kita ke mall uan datang ini udah loh buy one get 10 satu berbanding 70 banyak. Anda sudah pahami itu mempunyai maka yang banyak, maka kita akan mundur. Jadi dalam hadis dikatakan kebaikan dilakukan adalah tensi kedua, nah kalau itu baru melakukan haus bisa, tapi nafsu berat, nafsu untuk minyak tinggi, nafsu untuk ada lagi nafsunya mau makan tiap bulan berbuka puasa itu nggak bisa. Jadi, nafsu itu paling membuat kita memahami Ramadan seperti apa. Jadi itulah yang kita pahami dulu esensi dan keistimewaan dari. Nah, kalau kita mencapai keindahan dari Ramadan itu, gimana kita bisa mencapai keistimewaan Ramadan? Saya sebut tadi, kalau badan sehat, Jadi nggak semangat. iya, Gak. Saya sedang pagi tidur, pulang tidur, siang tidur. Kerjanya dikurangi. Sebetulnya dikurangi, tapi diarahkan. Dikurangi. Kita kuliah 1-2 jam misalnya. Kita hanya kuliah 1 jam, satunya jam untuk ibadah. Jadi tetap kita bergerak. Jadi masih seimbang ya, Bu? Ya, tidak boleh diam. Tapi gimana sih, Bu? Ya enak. Kenapa? Pusing kepala. Itu darah rendah, ngantuk. Darah tinggi, naik ke kepala, itu pusing. Olahraga itu bukan olahraga berat. Pulang balik 5 kali ke masjid, tarawih itu udah olahraga. Luar biasa. Putar rumah kita, karena saya putar rumah itu. Kemudian berdiri, gerakan kepala, tangan, kaki semampu kita sekitar 7-10 menit. Otot kita itu bergerak. Kalau otot kita bergerak, maka kita tidak mempunyai kelemasan. Jadi kalau otot kita tuh kita diam saja tidak bergerak 24 jam, dia lemas. Kalau dia lemas, Anda bergerak dikit, capek. Anda bekerja sedikit, lemas, ditambah perut lapar, ditambah haus. Maka kita nggak punya semangat. Kita tidak bisa mencapai 5 esensi tadi, 5 makna dan 2 esensi tadi. 1, jaga fisik. 2, apalagi kiatnya? Banyak kan kegiatan yang mempunyai manfaat pahala. Tuh, mahasiswa, ikutin dong seminar. Ikutin dong kuliah, ikutin dong ceramah, ikut berbagi dengan anak yatim. Ikut dong bagi dalam sembako. Kenakan, aduh Bu, saya kasih aja deh sembakonya, saya kasih aja duitnya, saya enggak. Nah, karena Anda tidak, nanti semakin Anda melihat banyak orang yang tidak mampu dan makin Anda tersentuh, makin Anda menangis, makin Anda dan bisa menyadarkan makna timbul. Jadi menimbulkan makna itu dulu yang sulit karena kita Ramadan. 3, apa? Anakku yang kuat timbulkan nafsu-nafsu yang tidak baik. Nah, sekarang mungkin pertanyaan berikutnya, Bu, seperti yang kita tahu ya, Bu, saat ini situasi kita pada bulan suci Ramadan itu masih dalam kondisi pandemi ya, Bu. Nah, mungkin Ibu punya nggak, Bu, tips atau trik yang bisa membuat kita semua semangat dan juga bisa memaknai Ramadan itu sendiri, Bu, di tengah situasi yang saat ini, Bu? Oke. COVID itu kan salah satu musibah ya, dikasih Allah. Artinya
Ramadan pun kasih Allah kesempatan. Jadi sebetulnya kalau COVID itu membuat kita untuk tidak keluar lebih banyak, justru kita lebih banyak beribadah di dalam. Dan tadinya nggak bisa tahajud, ngapain? Besok kan nggak kemana-mana, malamnya tahajud. Yang tadinya nggak khatam Quran, besok kan nggak kemana-mana, bisa khatam Quran. Tetapi pahami ya nak, COVID itu tidak menghalang kita untuk ibadah. Jangan berpikir, COVID, nggak bisa kita baca Quran ke masjid, baca di Quran di rumah. Kalau Anda membantah seperti itu, akhirnya Anda terobsesi di diri Anda untuk mencari kesalahan yang membuat mengatasnamakan COVID. Kan COVID itu pahami datang dari Tuhan, harus kita hargai, dia juga datang. Harus hargai, iya, harus dihargai. Ramadan itu datang, hargai, itu lebih penting. Justru kalau ada COVID, bertambah nggak sih ibadah kita? Jadi berlipat ganda. Tadinya nggak bisa tahajud, kenapa? Kerjanya banyak. Tapi ada COVID, kerja kita kan dibatasi. Justru tahajud kita harusnya ambil banyak. Dia nggak bisa, jangan pernah jadikan alasan COVID itu membuat kita tidak bisa beribadah. Jangan pernah dijadikan alasan COVID itu tidak bisa bergerak. Jangan pernah jadikan alasan COVID itu hantu untuk kita tidak bisa berbagi sesama. Itu nggak boleh. Justru pada masa COVID kita harus banyak berbagi. Banyak yang tidak bisa berdoa, bisa berbagi itu dengan doa. Ya Allah, bulan Ramadan ini berkalah mereka yang terkena musibah COVID. Itu doa. Iya, benar. Itu ibadah juga. Jadi jangan kita tapi sesuatu yang sudah datang dari Tuhan membuat kita untuk melakukan ibadah. Jangan. Menurut saya ya COVID itu biasa saja. Jalan cari alternatif. Allah kan mengasihi manusia itu akal pikiran agar kita bisa berpikir, mencari solusi dengan ilmu yang ada pada kita, dengan sekeliling kita. Nah, kita paham, oh ini COVID, maka saya harus seperti ini. Oh ini seperti ini, saya harus seperti ini. Bukan stuck, berhenti, diam sama sekali. Kayak COVID, kenapa nggak bisa mau? Nggak apa-apa deh, makan-makan aja ya nggak bisa. Berarti Anda nyalakan COVID, berarti tidak. COVID itu tidak bisa disalahkan. Justru kita yang memanage diri kita bagaimana beribadah Ramadan ini walaupun COVID ada. Seperti itu. Baik, jadi kembali lagi pada diri kita sendiri ya, Bu, bagaimana memaknai hal tersebut dan juga mengisi waktu-waktu yang bisa kita gunakan untuk beribadah di tengah pandemi ini ya, Bu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ya, Bu, ada nggak, Bu, kunci sukses agar Ramadan itu terasa lebih bermakna, Bu, di bulan ini? Ada kuncinya ya. Satu, saya bilang tadi, jaga kesehatan. Tetapi anak-anak, kesehatan itu tidak seperti kita membalikan tangan. Oh, kata Ibu Pipi, olahraga, baru olahraga pagi ini. Enggak, besoknya enggak sehat. Jadi tidak. Jadi jiwa yang sehat itu diikuti dengan pola pikir. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai tetap berpikir, susah saya Ramadan ini, susah. Itu olahraga juga ya, biar sehat. Oh, enggak bisa. Tubuh yang sehat ikuti pola pikir yang sehat. Tubuh yang sehat ikuti dengan kegiatan yang bermanfaat. Tubuh yang sehat diikuti dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang miskin, manfaat itu dibuang sama sekali. Nah, tubuh yang sehat itu berpikir untuk melakukan hal-hal selalu berbagi. Jadi kita itu berpikir tubuh sehat, kalau kepalanya, jiwanya, pola pikirnya tidak sehat, nggak bisa. Nah, sekarang orang gila kan pola badannya semuanya gila. Tapi dia tidak pernah memikirkan jelek, orang gila itu. Ada dia berpikiran jelek. Dia sehat. Iya, sehat dia. Sehat. Iya. Sehat. Kenapa? Karena dia tidak berpikiran dan jelek. Dia tidak berpikiran negatif. Dia tidak berpikiran apa. Justru kita yang takut sama dia. Dia justru dia. Dia sehat. Kenapa? Karena dia mempunyai pikiran tidak memikirkan jelek, tidak berpikiran jahat, tidak berpikiran susah mikirin apa bukaan, nanti udah disusahin dari pagi, baru selesai sahur udah dipikirkannya. Pikirkanlah yang positif, jagalah kesehatan Anda, lakukan sesuatu yang banyak baik dalam apa, bukan uang saja, dalam senyum, dalam doa, ya itu juga baik. Baiklah Ibu, jadi kuncinya tadi lumayan banyak ya Bu, yang bisa membuat Ramadan ini menjadi lebih bermakna, mulai dari menjaga kesehatan, berbagi, berpikir positif, dan sebagainya.
Nah, ternyata sangat informatif sekali ya Bu materi hari ini. Nah, mungkin Fatima sebelum menutup sesi perbincangan hari ini ada satu pertanyaan lagi ya Bu. Mungkin boleh Ibu Vivi berbagi pesan dan juga motivasi Ibu untuk pemirsa setia Rafa TV di rumah yang saat ini sedang melakukan ibadah puasa Ramadan Bu, biar mereka menjadi lebih bersemangat. Mungkin boleh Bu, silahkan. Iya, jadi anak-anak muda, mahasiswa ya, Anda itu orang yang produktif, Anda itu calon-calon intelektual, Anda itu calon-calon pemimpin. Jadi kondisi produktif, namanya puasa, oleh lapar ya. Lihat daerah-daerah kayak di Palestina itu lapar semua, tapi mereka produktif, ibadahnya bagus. Kemudian Anda lihat di daerah-daerah yang ekonominya sangat rendah, Anda bersyukur, Anda bisa menjadi mahasiswa, Anda aktif di Rafa TV, Anda mempunyai ekonomi yang baik, bekerjalah, ibadahlah, belajarlah, jadilah mahasiswa yang baik. Mahasiswa baik sekali lagi sama saya bukan cum laude. Mahasiswa yang baik bukan dapat A. Mahasiswa yang baik itu mahasiswa mampu berbagi. Jadi kalau Anda bekerja, Anda berbagi toh di sini. Berbagi informasi, mengasah kepintaran ya. Nah, itu pahalanya besar untuk orang tua Anda, untuk Anda. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, berbagi, dan satu lagi produktif. Jangan dihalangi oleh nilai, jangan halangi oleh saya harus dapat nilai A dulu Bu, nggak bisa. Saya harus dekat ini dulu, nggak bisa. Produktif itu berbagi. Berbagi itu bukan uang, berbagi itu senyum pun berbagi. Seperti ini pun Anda berbagi, bermanfaat toh kalau yang mendengarnya. Produktivitas, pola pikir harus baik. Ingatlah Anda mahasiswa, calon intelektual, calon pemimpin, ya, calon generasi adalah unsur-unsur Islam. Saya paling senang itu, mahasiswa Islam itu harus lebih produktif dari yang lain. Mahasiswa itu harus pintar dari yang lain. Mahasiswa itu harus mampu berbagi dari yang lain. Jangan mengeluh. Jadi bagus-baguslah untuk produktif, motivasi. Karena kalau Anda produktif, bahagianya orang tua, itu ridhonya Allah, negara pun bisa maju. Yang penting Islam. Islam akan terus berkembang. Baik Ibu Vivi, terima kasih banyak Bu atas saran dan juga motivasinya serta pengetahuan yang sudah dibagikan kepada kami dan juga pemirsa setia Rafa TV di rumah. Semoga hal tersebut menjadi amal jariah bagi kita semua di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan hadir dalam kuliah Ramadan siang hari ini. Semoga kedepannya kita bisa berbagi lagi ya Bu untuk kuliah Ramadan ini jika diberikan kesempatan. Insyaallah. Baiklah, terima kasih pula kami ucapkan kepada pemirsa setia kuliah Ramadan yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Program Kurma tentunya akan kembali lagi dengan pembahasan yang menarik dan juga narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Saya Fatima Zahra sebagai host dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.